Hai, kembali lagi bersama kami Sido Podcast, saluran inspirasi dan opini. Bersama saya Bapak Obed Adinugroho, Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah seorang guru di SMA Kristen 1 Surakarta, yaitu Bapak Immanuel Dwi Hermawan Setiobudi, Magister Pendidikan. Saya akan mencoba menyapa beliau di sini. Apa kabar Pak Immanuel? Halo Pak Obed, kabar baik, puji Tuhan ini. Baik, super sekali Pak Im. Ya. Baik, Pak Im, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang nih berkaitan dengan Hari Guru Nasional yang akan jatuh di tahun ini. Pak Im tahu kapan Hari Guru? Kalau nggak salah tanggal 25 November ya Pak ya? Iya, betul sekali Pak Im. Jadi Hari Guru jatuh pada tanggal 25 November. Ya. Dan pada tahun ini Pak Im, Hari Guru itu mengangkat tema Bangkitkan Semangat, Wujudkan Merdeka Belajar. Wow. Nah, ini menarik sekali Pak Im. Apa itu ya? Iya, berkaitan dengan tema Hari Guru tahun ini. Nah, kalau mendengar kata Merdeka Belajar Pak Im, menurut Pak Im Merdeka Belajar itu apa sih Pak? Ya, terus terang Pak Obed ini Merdeka Belajar itu adalah suatu hal yang baru Bapak Ibu guru dengar ya, termasuk saya juga begitu. Menurut saya Merdeka Belajar itu ya artinya kita sekolahan, guru, siswa diberi kebebasan untuk belajar secara mandiri, inovasi begitu. Nah, harapan ke depan besok Merdeka Belajar itu siswa tidak hanya melulu belajar di kelas, tetapi bisa juga nanti dibelajarkan atau pembelajaran itu ditarik di luar kelas atau outing kelas begitu. Memang saya kira kalau hanya melulu di kelas akan jenuh dan juga tidak menarik ya, kurang menarik. Misalnya saya sebagai pengajar matematika misalnya mau mengajar trigonometri tentang jarak antara tower satu dengan tower yang lain. Atau berapa tinggi tower RCTI atau mana operator industriar apa manapun lah begitu. Itu kalau digambar di papan tulis saja rasanya kurang menarik begitu. Nah, kalau saya bawa langsung ke objeknya terus saya berikan teori sedikit, caranya seperti ini diukur beberapa derajat, nanti pakai rumus tertentu. Nah, anak-anak bisa melihat, oh ternyata matematika yang selama ini di kelas hanya cuma berpikir di papan tulis ternyata berguna secara real, betul gitu loh, dimanfaatkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Mestinya mereka semakin menjadi semangat, oh ternyata betul ya, tidak sia-sianya belajar di kelas itu kok cuma rumus-rumus tertentu untuk apa. Nah, saya kira itu belajar Merdeka Belajar. Di samping itu lupa satu lagi, Pak Nadiem waktu itu mencanangkan Merdeka Belajar dan guru penggerak kalau nggak salah. Iya betul sekali Pak Im. Maksudnya mungkin artinya guru tanpa disuruh oleh pimpinannya dia belajar mandiri secara mencari model-model pembelajaran yang terkini yang kesemuanya untuk supaya anak didiknya itu menyenangkan, pembelajarannya dibuat menyenangkan sehingga tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Dengan demikian mereka dapat menjadi pribadi yang juga lebih kreatif karena kita model pembelajarannya tidak hanya melulu itu saja. Bahkan gebrakan Pak Nadiem malah setahu saya di beberapa media mengatakan karena ingin berbuat sesuatu yang lebih, besok UN ditiadakan katanya. Akan diganti dengan kompetensi ya. Kompetensi. Asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ya itu. Itu untuk UN-nya. Karena mungkin selama ini hanya di modelnya pilihan ganda dan juga uraian singkat yang begitu monoton begitu terus ya. Dan juga yang kedua kalau nggak salah USBN itu diserahkan ke sekolahan karena sekolahan sendiri kan yang tahu karakternya anak didik mereka. Artinya sekolahan yang satu dengan yang lain itu berbeda mungkin karena kan inputnya juga berbeda, lingkungan sekolah juga berbeda, terus ekstrakurikuler yang dikembangkan juga berbeda sehingga pendidikan untuk USBN itu diserahkan ke masing-masing sekolahan sehingga bisa menilai anak didiknya mungkin melalui penugasan, melalui portofolio atau macam-macam yang perlu diberikan supaya kompetensinya anak itu menjadi semakin baik mungkin. Yang ketiga RPP yang selama ini menjadi beban guru
terlalu banyak sekali, satu KD aja banyak sekali. Ini hanya dibuat simpel satu lembar harapannya, satu halaman ya. Harapannya dengan hanya satu halaman itu, waktu yang harusnya digunakan untuk membuat RPP bisa digunakan untuk belajar mengembangkan diri, mencari model-model pembelajaran atau media-media yang lain, sehingga guru-guru dapat meningkatkan sumber dayanya sendiri, sehingga akhirnya nanti kembali ke anak-anak sendiri, merasa nyaman dan enjoy dalam belajar. Dan terakhir, untuk PBDB besok, ternyata Dikbud tetap memberlakukan sistem zonasi. Mungkin kerangka berpikirnya karena selama ini terjadi ketimpangan antara daerah satu dengan yang lain ya, ada sekolah unggulan dan enggak begitu, maka mulai tahun kemarin sebenarnya sudah ada zonasi, tahun ini dipertahankan lagi sehingga dengan harapan itu ada banyak sekolah yang punya kualitas yang sama karena dibuat zonasi tertentu. Jadi tidak yang anak yang pintar sini lompat zonasi yang berlainan karena pengen mengejar sekolah yang favorit, tapi yang pinter pun harus sekolah di sekolah yang sesuai dengan zonasinya sehingga nanti sekolah itu punya mutu yang rata-rata hampir sama begitulah. Mungkin saya ya, karena ngajar matematika tuh jadi jarang-jarang membahas masalah seperti itu yang hanya saya tahu sedikit-sedikit Pak Obed, tapi menurut saya itu bagus karena selama ini kita sering tertinggal dengan negara-negara lain karena mungkin model pembelajarannya kurang inovatif dan sebagainya begitu. Itu mungkin Pak Obed yang dapat saya sampaikan. Ya, jadi berarti Merdeka Belajar itu berbicara tentang guru yang berinisiatif ya Pak ya? Berinovasi. Iya, betul. Ya. Dan juga berarti Merdeka Belajar itu berarti siswa itu tidak hanya saja ditekankan berkaitan dengan kemampuan secara kognitif ya Pak ya, tetapi juga dituntut untuk kreatif, bagaimana bisa memecahkan masalah. Gitu nah, ya, itu Pak, yang penting itu. Banyak sekali anak-anak sekarang kalau nggak dicekoki itu nggak bisa karena terlalu sering begitu, jadi jarang menganalisis masalah sendiri. Jadi kurang latihan untuk menganalisa masalah-masalah yang krusial gitu, termasuk masalah-masalah yang sulit dalam Olimpiade itu kadang-kadang kita banyak kalah karena mungkin kurang latihan dalam hal menganalisis numerik atau literasi begitu. Iya, baik. Nah, ini Pak Im, berbicara tentang tadi Pak Im mengatakan kemampuan literasi dan numerik Pak Im. Nah, ini saya punya data Pak Im berdasarkan data PISA, Program International Student Assessment itu tahun 2019 bahwa tingkat literasi dan numerasi siswa Indonesia itu di urutan 74 Pak Im dari 79 negara. Nah, bagaimana Pak Im menanggapi hal ini Pak Im? Apalagi Pak Im sebagai guru matematika, berarti kan berkaitan dengan numerik nih. Nah, bagaimana Pak Im melihat kondisi siswa Indonesia berkaitan dengan tingkat numerasinya masih rendah ini? Nah, sebenarnya juga sedih juga, menyedihkan. Tapi kembali seperti yang saya katakan tadi, karena sejak kecil mungkin kita belum dibiasakan untuk rajin membaca ya. Literasinya agak kurang dalam hal membaca itu. Nah, mungkin karena dari kecil kita jarang dituntut untuk membaca begitu, akhirnya pikiran kita nggak terbuka luas sehingga akhirnya pemahaman masalah literasi kurang lah. Kalau literasinya kurang, padahal biasanya kalau Olimpiade apa tuh usutnya banyak sekali soal cerita. Sehingga ketika kita literasinya kurang, maka pemahaman untuk memecahkan masalah-masalah itu juga akan berkurang. Tapi baik ini Pak Nadiem sudah memulainya dengan meningkatkan literasi dan numerik ya. Karena untuk asesmen kompetensi minimumnya kan akan mengutamakan literasi dan numerik. Nah, harapannya mungkin ke depan kita bisa rankingnya menjadi lebih baik lagi, tidak mosok dari 79 kita 74 dengan teman-teman dari negara yang tetangga yang dekat itu kita kalah, apalagi dengan Malaysia juga kalah. Iya, apalagi Malaysia, Singapura. Dulu kan ya. Malaysia tuh ngimport guru dari Indonesia. Iya, betul. Sekarang kok malah kita tersalip gitu atau terlampaui begitu. Nah, mungkin ke depan harapan kita mungkin dengan ini sudah dicanangkan belajar literasi dan numerik, harapan ke depan anak-anak bisa meningkatkan kompetensinya diri sendiri sehingga untuk kalau lomba-lomba begitu bisa lebih baik lagi. Iya, baik. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu Guru bahwa ternyata memang kemampuan literasi dan numerik itu memang sangat dibutuhkan khususnya bagi siswa-siswa apalagi menghadapi tantangan revolusi industri 4.0,
bahwa siswa itu dituntut tadi untuk punya kemampuan literasi yang baik, entah itu kemampuan untuk mengerti sebuah informasi di dalam bacaan, tetapi juga kemampuan numerik berkaitan dengan analisis data-data yang ada, seperti itu. Nah, Pak Im, sekarang kita mau berbicara Pak Im, berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan sekolah kita, SMA Negeri 1 Surakarta, berkaitan dengan bagaimana upaya untuk meningkatkan kemampuan numerasi tapi juga literasi siswa-siswa di SMA Negeri 1 Surakarta bagaimana? Oke, Pak Obed. Sekolah kita sebenarnya luar biasa ya. Udah beberapa tahun yang lalu, setiap pagi ya, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, anak-anak diberi waktu 15 menit untuk membaca. Nah, membacanya juga ditentukan oleh sekolahan, misalnya tentang suatu hal berpikir positif atau tentang sesuatu pengetahuan bagaimana belajar yang baik dan sebagainya. Nah, bahkan yang sudah membuahkan hasil sekitar 2 tahun yang lalu ketika ada permintaan mengirimkan ada sebuah perlombaan di UNS begitu, itu kita mengirimkan resume dari literasi anak-anak dan puji Tuhan diapresiasi oleh UNS. Malah dibuatkan sebuah buku yang namanya Salju Hitam ya itu dari UNS dicetakkan. Mungkin disebarkan di mana saya juga kurang tahu, tapi yang jelas itu adalah karya dari anak-anak SMA Negeri 1 karena tiap pagi mereka 15 menit membaca dan dikumpulkan dalam waktu setahun mungkin ya, diberikan ke waktu ada lomba itu dan ternyata diberi penghargaan, dibuatkan buku yang berjudul Salju Hitam itu ya. Itu beberapa yang lalu. Nah, karena ini kalau tahun ini agak sedikit berkurang Pak Obed karena masa pandemi ya. Jadi anak-anak tidak bisa membaca secara langsung ya. Langsung begitu. Rasanya kalau online itu masih ya kita masih hal yang baru ya, karena jadi, butuh pembiasaan betul, ya Pak Im. Betul, ya. Makanya ini perlu hal yang baru lagi. Nah, harapan kita walaupun dengan pandemi mungkin di tahun ini atau tahun yang akan datang lebih baik lagi untuk hal literasinya. Kalau numerik memang anak-anak memang sedikit banyak harus banyak belajar membaca dan juga mengerjakan soal-soal itu yang agak juga kurang juga, apalagi di masa pandemi seperti ini. Betul, ya juga termasuk ada kendala yang luar biasa. Makanya itu tapi kami dari sekolah luar biasa sudah mencapai hasil yang memuaskan dan harusnya lebih ditingkatkan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Itu Pak, kalau dari SMA Negeri 1 Surakarta sendiri. Iya, jadi itu para pendengar dari Sido Podcast bahwa di SMA Negeri 1 Surakarta ternyata tadi menghasilkan sebuah karya yang diapresiasi, bahkan sudah dibukukan hasil karya dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Surakarta dari hasil literasinya, yaitu dengan menerbitkan buku apa Pak tadi? Salju Hitam. Oke, Salju Hitam. Ya. Dan di tengah pandemi ini apakah literasi masih berjalan Pak Im? Jalan. Wah, jalan. Jadi termasuk saya sendiri kalau setiap pagi anak-anak itu sudah saya buatkan sendiri literasinya, saya yang menentukan, nanti mereka buat laporan ke saya apa yang kamu dapatkan hari ini begitu. Jadi tidak menjadi penghalang ya Pak ya, meskipun betul. Pandemi tetapi literasi itu juga diberikan. Iya, betul. Baik. Nah, ini Pak Im, kita kembali lagi ke topik kita Pak Im tentang Hari Guru Nasional. Nah, berkaitan dengan profesi kita nih Pak Im sebagai guru. Nah, dari Pak Im sendiri, bagaimana sih Pak kita sebagai guru itu bisa menjadi istilahnya guru yang menyenangkan gitu, guru yang istilahnya bersahabat, guru yang friendly kepada siswa. Nah, mungkin dari Pak Im bisa memberikan tips atau mungkin wejangan atau apapun yang mungkin bisa dibagikan kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di Indonesia. Kalau sebenarnya Pak Obed, sebenarnya mungkin teman-teman di luaran saya lebih luar biasa. Cuma saya pengalaman saja. Kalau kita bisa menjadi guru yang baik, pertama kita harus mencintai pekerjaan kita. Ilustrasinya, kalau saya mencintai seseorang itu, maka dengan segala upaya saya akan menyenangkan orang yang saya cintai pasti. Caranya macam-macam karena pengen menyenangkan. Nah, kalau saya mencintai anak-anak, mencintai pekerjaan saya, maka saya akan berusaha tampil bagaimana menyenangkan anak-anak supaya apa yang saya sampaikan itu anak-anak bisa mengerti semua. Bahkan kalau bisa menginspirasi mereka menjadi lebih baik daripada saya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai guru, berapapun usianya, kita tidak boleh mengenal usia, kita harus selalu mengupdate diri dengan belajar. Termasuk kita mengupdate diri masalah macam-macam. Misalkan saya matematika tidak hanya
terus belajar tentang matematika, tapi hal yang lain, termasuk malah medsos juga begitu. Saya nggak boleh kalah sama anak-anak. Kalau sampai mereka tanya medsos saya nggak mudeng, itu saya berarti dianggap, wah ini guru jadul, nggak mudeng apa-apa, banyak dibohongi. Maka supaya saya tidak ketinggalan zaman, saya juga ada IG, ada Facebook, ada WA, ada Twitter, dan sebagainya itu supaya bisa mengimbangi anak-anak. Dengan demikian ketika ada hal yang baru lagi, entah itu berkenaan dengan medsos atau metode pembelajaran yang baru, saya bisa mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi sehingga tidak menjadi guru yang ketinggalan zaman atau selalu mengikuti zaman. Itu yang saya lakukan, hanya 2 itu saja, Pak. Kira-kira mungkin dari teman-teman yang lain mungkin bisa lebih luar biasa, tapi pengalaman saya kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan itu pasti menjadi guru yang luar biasa juga. Oke, luar biasa sekali Pak Im. Berarti tadi dapat saya simpulkan berarti ada 2 ya Pak Im. Yang pertama berarti mencintai pekerjaan itu, betul, berarti kita bekerja secara total gitu berarti. Betul. Lalu yang kedua adalah apa tadi Pak Im? Selalu mengupgrade diri, belajar, baik. Tidak berhenti belajar. Ya, berarti menjadi pribadi seorang pembelajar, betul, ya Pak Im ya. Jadi tidak berpuas diri tentang ilmu yang sudah didapatkan, baik itu disiplin ilmu yang kita pelajari, betul, kita ajarkan kepada siswa, tapi juga belajar dari hal-hal yang lain Pak Im ya. Untuk mendukung apa yang menjadi tugas kita sebagai pengajar. Baik, luar biasa sekali. Baik, Pak Im. Nah ini saya mau tanya nih Pak Im. Nah sesuai dengan tema HGN, apa sih Pak Im yang harus dilakukan guru itu untuk mewujudkan sebagai guru yang bersemangat untuk mengerjakan Merdeka Belajar, tapi juga sekaligus menjadi guru penggerak tadi? Ya berarti ya sebenarnya kayak tadi. Pertama kita sudah terlanjur jadi guru, kan kadang-kadang jadi guru ada yang cita-cita ada yang enggak ya. Kalau sudah jadi guru otomatis mau nggak mau tadi kita harus total betul supaya kita tidak mengecewakan orang lain. Jadi artinya kan kata ada guru itu jadi guru itu luar biasa susah loh. Kalau kita ngomong salah, semua yang kita ajarkan salah. Kalau kita nggak benar, murid-muridnya juga akan menangkap nggak benar. Maka kita harus hati-hati menjadi guru-guru yang bisa menginspirasi anak-anak menjadi pribadi yang semakin baik. Kalau bisa lebih baik dari kita sendiri begitu. Harapan kita teman-teman tetap semangat. Apapun resikonya, penghalangnya, kalau kita semangat, kalau ada kemauan di situ pasti ada jalan gitu ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi guru yang luar biasa, guru yang menginspirasi anak-anak dan menjadikan anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, menjadi semakin luar biasa begitu. Baik, luar biasa sekali sharing dari Pak Im pada kesempatan kali ini. Nah, yang terakhir nih Pak Im, mungkin Pak Im bisa menyampaikan mungkin pesan-pesan itu kepada seluruh guru di Indonesia dalam rangka menyambut Hari Guru ini. Ya, kalau pesan saya, teman-teman, apapun masalahnya, mungkin dalam keadaan pandemi, apapun halangannya, kita tetap semangat. Semangat dalam hal mengajar, semangat terus belajar, selalu memperbaiki diri, sehingga semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin menyenangkan, menjadi berkat dimanapun kita berada, sehingga banyak orang-orang semakin mengasihi pendidikan, mengasihi belajar, mau belajar lebih keras lagi untuk masa depan mereka masing-masing. Jadi menjadi guru yang seperti itu ya. Jadi pengen jadi guru yang selalu tidak pantang menyerah apapun halangannya, pandemi tetap jalan. Baik. Jalan dalam arti apa? Belajar, malah kita bisa belajar hal yang baru. Dan berinovasi tadi yang kunci dari Merdeka Belajar ya Pak. Gara-gara pandemi itu saya bisa belajar Fastone, Bandicam, Camtasia. Termasuk Sway, Microsoft 365 Microsoft Sway, saya menjadi macam-macam. Jadi karena saya mencoba supaya saya mengajarnya banyak diterima dan menyenangkan anak-anak. Dan mungkin saya rasa pandemi ini mungkin menjadi cara ya mungkin ya bagi guru untuk mau tidak mau harus belajar lebih. Betul. Iya. Supaya apa yang kita sampaikan itu menarik buat anak-anak, sehingga kita tidak ditinggal, bisa ngajar ditinggal tidur gitu, karena kita hanya ngasih materi terus nggak ngapa-ngapain gitu, dan kurang menarik mestinya medianya. Ya baik, terima kasih Pak Im untuk sharingnya yang sangat luar biasa, dan berharap pembicaraan kita ini dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Im untuk waktunya dan kesempatan untuk kita bisa berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Oke. Baik, Sobat Sido Podcast.
Tadi adalah hasil perbincangan saya dengan Bapak Immanuel Dwi Hermawan. Tadi dapat saya simpulkan bahwa Merdeka Belajar adalah bagaimana guru itu untuk tetap terus berinovasi, tetapi juga mampu untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dan tadi Pak Im juga berbagi bahwa untuk menjadi guru yang mungkin disenangi oleh siswa, maka guru itu harus mau untuk terus belajar, menjadi pribadi pembelajar gitu. Tetapi juga sebagai pribadi yang menyenangkan bagi siswa-siswanya. Baik, itu dia hasil perbincangan saya dengan Bapak Immanuel Dwi Hermawan, dan sampai berjumpa di Sido Podcast berikutnya. Sido Podcast, ayo toh.